سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحك أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Terakhir surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yawma yakunun الناس كالفراش المبثوث
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Baik anakku sekalian, setelah ini akan kita mulai acara Isra Mi'raj. Tolong diikuti dengan baik, diperhatikan, jangan bicara sendiri dengan temannya. Ya, silakan diambil pelajaran dari peringatan Isra dan Mi'raj pada tahun ini. Ya, bisa mengikuti dengan baik, dengan tertib, tidak guyon. Baik. Untuk yang bertugas sebagai MC, kemudian pembaca ayat suci Al-Quran, bisa siap di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak semangat sih? Yang semangat gitu dong. Kita ulangi lagi ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang menuntun kita dari jalan yang kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Surabaya, Ibu Hanifah MPD, yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, staf, dan karyawan SMP Negeri 1 Surabaya. Dan yang saya banggakan, teman-teman yang telah bersemangat pada pagi hari ini. Halo Ares Pensabaya, gimana nih kabarnya? Sebelumnya perkenalkan, saya Dianda Daira Indraswari dari kelas 8F dan saya Raka Zaki Trinaldi dari kelas 7G yang akan memandu kalian semua pada acara peringatan Isra Mi'raj dengan tema Tebarkan Manfaat, Wujudkan Generasi Sekolah Taat Ibadah. Selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran sebagai pembuka hangat kita bersama yang akan dibacakan oleh teman-teman kita semua. Yaitu Kalia Rizkina dari kelas 8B, Erlangga Akmal dari kelas 8A, Lailatul Iza dari kelas 9C, dan Muhammad Rasendria Radik Zakaria dari kelas 8E. Kepada mereka berempat kami persilahkan.
Wah, keren banget sih Mbak Dey. Hatiku itu jadi lebih tenang dan adem banget. Soalnya mereka membacanya dengan sangat tenang dan yang membaca itu teman-teman kita sendiri Mbak Dey. Bener nggak? Bener banget, kita dibacain ayat-ayat suci Al-Quran sama teman-teman kita yang pastinya hebat-hebat banget. Selanjutnya ada apa lagi nih Mbak Dey? Hadirin yang kami hormati, setelah ini akan ada sambutan dari Ibu Hanifah MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Surabaya atau yang akan diwakili oleh Ibu Widyastuti MM sekaligus akan membuka acara pada pagi hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang selalu Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, terima kasih Bapak Ibu Guru yang dari pagi telah mendampingi anak-anak, menyiapkan dan menata anak-anak sehingga alhamdulillah sampai saat ini pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj dapat berjalan dengan tenang dan nyaman. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di lapangan ini, Bapak Ibu Guru dan anak-anakku semuanya, untuk memperingati Isra Mi'raj dengan tema tebarkan manfaat, wujudkan generasi sekolah yang taat ibadah. Mudah-mudahan tema ini memberikan semangat untuk kita semua, utamanya kalian, supaya kita kembali dan selalu kembali kepada Sang Pencipta kita. Anak-anakku, nanti bila Pak Ustadz sudah datang, tolong tausiahnya nanti didengarkan dengan baik. Bila kalian nanti yang di sini, mudah-mudahan setelah ini mataharinya, kita berdoa mataharinya supaya lebih diredupkan lagi. Amin, sehingga kalian bisa nyaman duduk di sini. Tapi apabila nanti Allah memberikan matahari yang terik pun kita syukuri. Nanti bila kalian terlalu panas, boleh nanti berpindah di teras kelas 9 atau di sebelah kanan atau kiri. Nanti Pak Ustadz juga demikian bisa, ini nanti yang tengah bisa diberi jarak ya nak, supaya Pak Ustadz nanti bisa berjalan-jalan sampai di sana dan tidak kepanasan. Nah, ketika Pak Ustadz nanti berjalan di situ, kalian bisa berhadap ke kanan dan ke kiri. Anak-anakku, sebetulnya kemarin Bu Widi sudah telepon Bu Hanifah. Mulai hari Selasa kemarin Bu Hanifah bertugas keluar kota. Nah, kemarin Ibu sudah telepon apakah Ibu bisa nanti membuka acara Isra Mi'raj. Beliau menyampaikan insya Allah Bu. Tapi apa daya, ini tadi subuh beliau menyampaikan bahwa ternyata belum bisa bersama-sama kita. Bila nanti saya belum bisa datang di sekolah, Bu Widi nanti yang mewakili. Nah, beliau sebetulnya ingin sekali berkumpul dengan kita semua. Tapi apa daya. Nah, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memperingati Isra Mi'raj ini. Marilah kita ikuti nanti sampai akhir dengan baik. Tolong nanti didengarkan apa yang disampaikan Pak Ustadz, tausiah apa, makna pesannya.
supaya kalian sebagai siswa bisa mengimplementasikan, menerapkan, bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari apa sih makna Isra Mi'raj. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, kembali selalu berjalan dalam kehidupan ini, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta kita, supaya kalian bisa dalam kehidupan ini diparingi kemudahan, kelancaran, yang pada akhirnya semua manusia pasti ingin selamat dunia akhirat pulang kepada Sang Pencipta, husnul khotimah, dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi nanti diikuti dengan baik. Karena apa, Nak? Dalam era kalian seperti ini, ujiannya lebih banyak daripada ketika era Bapak Ibu guru. Karena semua bisa kalian akses melalui HP atau komputer. Bila kita tidak bijak, utamanya usia kalian ini usia yang kecil, tidak kecil, gede, dewasa, tidak gede atau tidak dewasa, nanggung. Biasanya kalau dulu masih SD masih nurut dengan orang tua karena belum bisa apa-apa. Tapi setelah SMP bersekolah jaraknya agak jauh, merasa lebih besar, merasa sudah dewasa, bisa apa saja. Sehingga kalian tidak mau diatur, melawan, dan mencari jati dirinya. Nah, kalau tidak diarahkan oleh orang tua dan Bapak Ibu guru, kalian tentunya pasti akan tersesat. Nah, hampir setiap hari Bu Widi dengan BK selalu menangani kalian. Sebagian kalian yang masih belum mengerti tentang kehidupan ini. Ya. Sebagian masih saja melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Sehingga Bapak Ibu guru, BK selalu tidak bosannya mengarahkan kalian. Maka dari itu, kegiatan apa saja yang membuat kalian lebih terarah lagi oleh sekolah akan selalu dilakukan atau diadakan. Nah, minimal jadilah menjadi siswa SMP 1 yang baik. Minimal menjadi siswa SMP 1 yang baik. Bapak Ibu guru tidak menuntut lebih lagi, minimal itu. Tapi bila kalian berprestasi, ingin berprestasi akademik maupun non akademik, Bapak Ibu guru siap untuk mengantarkan kalian. Siap 24 jam mengantarkan kalian, dan sekolah memberikan fasilitas dan ruang seluas-luasnya untuk kalian berprestasi. Ada yang ingin berprestasi tadi tapi dihambat oleh sekolah, Nak? Tidak. Walaupun prestasi itu tidak ada di ekskul kita, tapi sekolah Bu Hanifah selalu izinkan, Bu, izinkan. Asal tidak meninggalkan tugas utamamu, tujuan utamamu di sekolah kita adalah belajar untuk mencapai cita-cita. Dan prestasi, hobi yang kamu salurkan itu untuk menyeimbangkan otak kanan dan kirimu. Jadi
Seharusnya kalian bersyukur, bersyukur dan bersyukur Allah menempatkan diri kalian di SMP Negeri 1 Surabaya. Selalu disayang oleh Bapak Ibu guru, diantarkan kalian untuk mencapai cita-cita. Apakah kalian tidak merasakan kasih sayang Bapak Ibu guru? Tidak merasakan? Merasakan. Demikian juga dengan orang tua, kasih sayangnya full untuk kalian. Jadi tolong, jadilah anak yang baik bagi orang tua kalian, jadi anak yang baik untuk Bapak Ibu guru, supaya nanti hidup kalian menjadi berkah. Ilmu yang kalian terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Utamanya kelas 9, nak. Tinggal berapa bulan kalian di sini? Nah, jadilah anak yang baik, tinggali Bapak Ibu guru dan sekolah ini kebaikan-kebaikanmu. Nah, sekali lagi karena Bapak Ustadz sudah datang, mari kita dengarkan bersama-sama tausiah beliau. Sekali lagi didengarkan dengan baik, lalu pesannya kalian implementasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siap sayang? Alhamdulillah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, perhatikan ya. Sebelum Pak Ustadznya menyampaikan di depan, kita baca salawat dulu ya. Kita baca salawat dulu ya. Anak-anak hafal salawat asghil. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashili bidzalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bidzalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bidzalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Baik anak, karena ustadznya sudah datang, setelah ini silakan diikuti dengan baik. Acara berikutnya saya serahkan kepada MC. Alhamdulillah, terima kasih Pak Misbah. Selanjutnya ada apa lagi nih Raka? Selanjutnya akan ada maudoh hasanah dan juga doa penutup yang disampaikan oleh Ustadz Teguh Rahmanto SD. Kepada beliau kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau.
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan kalian? Yang di depan panas atau tidak? Kalau pengajian panas, tapi kalau nonton bola Persebaya main gak panas. Apa beda kostum? Harus pakai baju bonek dulu biar gak panas. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya langsung saja. Mumpung belum tambah panas. Pagi hari ini kita berkumpul untuk memperingati Isra Mi'raj. Apa Isra Mi'raj itu? Perjalanan seorang hamba Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke Sidratil Muntaha. Dinamakan Sidratil Muntaha itu artinya adalah tempat paling ujung yang malaikat Jibril pun tidak mampu untuk berada di sana. Menunjukkan ketinggian derajat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Yang menarik, kenapa perintah sholat ini disampaikan langsung? Padahal perintah zakat cukup melalui malaikat Jibril. Perintah untuk melaksanakan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, disampaikan lewat malaikat Jibril. Sampean kalau punya pesan yang istimewa, sudah punya cewek atau belum? Rencananya punya apa tidak? Kakak kelas apa adik kelas? Itu kalau ada pesan yang istimewa, disampaikan sendiri apa dititipkan sama temennya? Kenapa kok disampaikan sendiri? Kalau dititipkan temannya, engko dipangan dewe. Paham? Kok rodok lumayan, timbangane tak kekno sapa iki? Insan Kamil, mending Azril ae sing maju. Itu kalau dari sisi yang laki, dari sisi yang perempuan juga begitu. Kok kon sing nyampekno sih, mbok kon dhewe ae. Bahaya apa tidak? Makanya perintah ini perintah yang istimewa. Itulah kenapa kemudian Rasulullah menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan perintah apa? Untuk mendapatkan perintah apa? Sholat itu berarti apa buktinya? Dibandingkan dengan puasa. Orang kalau puasa dek, misalnya ada yang kerja jadi kuli bangunan. Dia capek, niat puasa jam 7, kemudian mencangkul galian, terus kok semaput, akhirnya ndak puasa, itu boleh. Perempuan yang sedang menyusui anaknya atau sedang hamil, sama lapo, iki lapo. Ono wong menyusui kok iki lapo. Gak tahu menyusui sampean. Hah? Wong ini ngomong pengajian kok Perempuan yang hamil dan kemudian atau menyusui anaknya yang mengkhawatirkan kehamilan dan kesehatan dirinya, boleh tidak puasa, boleh. Zakat juga begitu. Orang kalau nggak punya duit, nggak usah zakat, tinggal nunggu aja, nanti dizakati. Tapi kalau sholat nggak bisa nunggu, karena kalau orang sholat nunggu, berarti nunggu Oh wes pelinti sampean. Pilih sholat apa disolati?
pilih sholat. Jadi kalau tidak bisa berdiri, sholatnya dengan duduk. Tidak bisa duduk dengan tidur. Tiarap rasamu perang ngono bae ya. Tidak bisa duduk dengan tidur telentang. Tidak bisa bergerak sama sekali menggunakan isyarat. Tidak bisa menggunakan isyarat sama sekali berarti la ilaha illallah, la ilaha. Saya tanya sekarang, saya ngadep sana biar tidak malu. Yang sholatnya sudah 5 waktu angkat tangan. Dah? Oke. Yang sholatnya belum 5 waktu angkat tangan. Oke. Gak usah isin-isin. Ya dah? Oke. Yang belum sholat sama sekali angkat tangan. Wes, mari. Oke. Sing tak takoni ket mau gak angkat tangan blas iki karepe apa? Hah? Siapa yang sudah balik angkat tangan? Sing gak angkat tangan, yang gak angkat tangan itu belum balik apa belum tahu artinya balik? Sudah balik semua. Berarti kalau sudah balik wajibnya wajib apa? Wajibnya wajib. Orang tuanya perlu marah-marah atau belum atau tidak? Gurunya perlu marah-marah atau tidak? Karena ibarat rekeningmu itu sudah dibuatkan, tapi rekening akhirat. Ini siapa nih? Wah, Kenzi. Begitu Kenzi itu mimpi, ketemu dengan siapa sih? Begitu balik, rekeningnya itu langsung jadi. Kalau dia sholatnya tepat waktu, di print itu keluar, trinit, debet. Sholat subuh berjamaah. Dapat poin positif. Begitu dohurnya pulang sekolah ngantuk tidur sampai kelewatan sholat dohur, tirit, masuk di kredit negatif. Begitu seterusnya. Sudah tidak menggunakan perlindungan dari orang tua. Kalau anak kecil melakukan perbuatan baik, perbuatan jelek, yang dosa yang dapat pahala siapa? Orang tuanya. Tapi kalau sudah balik, maka dia menjadi tanggung jawabnya masing. Dan yang paling penting adalah sholat. Yang paling penting adalah sholat. Kalau puasa, zakat, haji tidak mampu, itu bisa ditinggalkan. Dicari hari yang lain. Tapi kalau sholat dimanapun dan kapanpun wajib tetap melaksanakan. Makanya sekolahan dilatih. Di sekolah dilatih. Karena sekolahnya pagi sampai siang, maka pagi hari sebelum pelajaran atau saat istirahat melakukan sholat duha. Nanti pulang sekolah kemudian sholat lagi sholat duhur. Yang perlu saya ingatkan adik-adik, satu, sholat itu yang paling utama adalah kebersihan badan dan pakaian. Yang laki-laki hati-hati. Mari pelayon, kowesel, keringetan, terus kebelet, pip, ngisik ngatakno. Yo gak apa-apa sih, masuk gak oleh. Ya, buang air kecil atau buang air besar harus dijaga cari air yang mengalir. Kalau airnya kurang dari 2 kula, 60 kali 60 kali 60 cm kubik, maka airnya harus mengalir. Wes nguyune ngadeg. Katik ngene-ngene barang. Akhirnya celanane kena apa gak? Nek celanane kena, digawe sholat sah apa tidak? Makanya diajarkan walaupun laki-laki, iku kalau buang air kecil tetap celananya dilepas. Oh kaya arek wedok ae, bukan soal begitu.
Sebab nek wis sekolah kadang-kadang celana sing digawe sekolah iki ya digawe sembayang. Kecuali kalau ndak hati-hati, kalau aku mesti najisi aku. Maka kemudian sejak dari rumah bawa roko, bawa sarung. Lanang kok gawe roko. Bawa sarung supaya apa? Dipastikan kesuciannya. Adabnya kalau laki-laki buang air kecil berdiri apa duduk? Berdiri apa duduk? Sendiri atau dengan temannya? Oh, dengan temannya. Enggak tahu di sini toiletnya ada yang berdiri atau tidak. Kadang-kadang kalau di mall itu kan jejer itu. 1, 2, 3 kan. Lah wis duwe dhewe-dhewe sih. Ngono kuwi iso nyonto, Pak, nyonto. Mosok buang air kecil nyonto sampean. Ya apa sih carane kok? Apa sih? Ya. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena terkait keabsahan sholat. Harus dijaga betul kesuciannya. Yang nomor 2, apa yang harus diperhatikan ketika sholat? Yang harus diperhatikan ketika sholat adalah bacaannya. Siapa yang tidak bisa baca Al-Quran angkat tangan? Ayo, siapa yang nggak bisa baca Al-Quran? Yang belum bisa mumpung masih SMP belajar. Karena semua bacaan sholat itu menggunakan bahasa Arab. Kalau tidak bisa baca Al-Quran, membaca sholatnya juga susah. Kalau bahasa Arab, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Karena ndak bisa bahasa Al-Quran, tulisannya GH. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Anggotane amiin. Karena i-nya banyak. In. Ada yang amien. Paham? Bisa baca Al-Quran? Bisa baca Al-Quran? Mumpung masih SMP belajar. Karena kalau sudah makin tua, belajarnya makin susah. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu terkait dengan ini loh. Riyadhatul lisan. Kalau masih kecil, lisannya masih bagus. Dipakai hak bisa, kha bisa, ain bisa, zot bisa. Tapi sama lek gak gelem ngaji, sholat umur 50 tahun, 60 tahun, belajar makhorijul huruf. Ayo Pak, zot, untune mencolot. Paham? Ain, sing metu gak kene liyane sing metu Pak. Makanya mumpung masih kecil, mumpung masih enak lisannya, tubuhnya, belajarlah yang banyak, terutama yang belum bisa belajar bahasa Arab, belajarlah bahasa Arab, karena sholat itu menggunakan bahasa, tidak ada kompensasi, tidak ada dispensasi. Sing penting lah atine, ada yang begitu? Gak belajar, gak popo, sing penting atine. Kadang-kadang ono sing gak sembayang. Lapo kon gak sembayang, sing penting eling karo Gusti Allah. Sing penting eling karo Gusti Allah. Nek ketemu arek koyok ngene iki, sampean jak nang ngene kanting, sampean tuku bakso. Nek dhek kepingin, aku melok batinen nae. Gak usah dipangan baksone sampean batin. Bakso dibatin kena enak napa mboten? Yo gak enak, tetep harus kok nakalan makan langsung fisik, minum diminum. Tapi begitu sholat kok dibatin. Emang aliran kebatinan? Nggak bisa. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Namanya abdun, namanya kawula, namanya hamba. Itu menyangkut 2 hal. 1 fisik, 2 adalah ruh. Berarti sing sholat itu yo awake, yo atine. Nek awake tok atine gak sembayang, itu artinya sholatnya tidak khusyuk. Sahnya sah, tapi tidak khusyuk.
Apa maneh kate nggawa sepeda motor, nggawa sepeda, salat ke susu-susu Allahu Akbar. Nandi kunci iki mau ya. Prasaku mau nanggone sak kok gak ono. Allahu Akbar. Koyoke nang kelas mau. Sami Allahu liman hamidah. Wis babah wis ya Allah. Itu gangguannya setan karena hatinya tidak fokus pada apa yang dia baca. Makanya setelah belajar membaca Al-Quran supaya bisa melafadzkan bacaan-bacaan Al-Quran di dalam sholat, akhirnya yang berikutnya adalah belajar memahami maca apa sih sakjane iku. Masih ingat waktu lomba sholat SD itu? Usolli fardhos subhi ataini mustaqbilal adaan lillah Allahu Akbar kabirau dulillah wa subhanallahi buk wa asila inni wajhiya fataras hanifam. Tepuk tangan untuk anak-anak SMP 1. Iki berarti sembahyang iki. Berarti sembahyang. Saya kemarin Dek itu habis nyerahkan manten. Tahu nyerahkan manten? Ada orang lamaran, ya toh? Ada orang lamaran, saya bagian ceramah. Saya ingatkan, kalau sudah lamaran itu langsung menikah. Kenapa demikian? Karena setannya akeh. Mumpung belum menikah, bapak-bapaknya yang laki-laki ini calon suami itu belajar agama yang benar. Sebab apa? Nanti kalau anaknya sudah lahir, apa yang dilakukan oleh bapak-bapak? Azan. Saya itu nemu orang, anaknya lahir dicari suster, bingung. Pak, anakmu loh Pak. Sebentar Pak, sebentar. Iku lah anakmu azanono, bingung, juga HP. Allahu Akbar, Mari Allahu Akbar itu apa ya? Karena ndak biasa azan. Wes nggak butuh nyanyian wis duwe anak iku. Mosok anak sampai nangis, oe. Denyut jantungku bergetar, betapa indahnya. Jari anake, oh bapak goblok iki anjane. Paham ya? Ayo belajar azan, belajar sholat, belajar ngimami. Karena apa? Bapak-bapak ini nanti menjadi imam di rumahnya masing-masing. Makanya kemudian diajari belajar surat-surat pendek. Masuk bapak-bapak ngimami kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Salat subuh koyok ngono. Maghrib kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Sampai lek duwe anak cilik loro pinter digojloki sampean. Jare sing pertama deloken ayah iki lho, sing diwaca surat pendek. Jare adike, iku gak pendek tok Mas iku Mas. Apa lho? Pendek sekali. Belajar juz amma, siapa yang hafal juz amma? Angkat tangan. Dikongkon ngangkat tangan, sajadahe diangkat. Juz amma ada yang hafal? Al-Ghoshiyah siapa yang hafal? Al-A'la siapa yang hafal? Minimal itu. Cek gak cuman kul. Supaya apa? Supaya ada variasi, ndak bosen. Meskipun kulhu itu sah. Siapa bilang ndak sah? Sah. Nah bagi adik-adikku sekalian, jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Siap? Jangan sekali-sekali sok meninggalkan sholat 5 waktu, siap? Kalau bisa berjamaah, kalau ndak bisa berjamaah, lakukan sendiri. Kalau bisa khusyuk, bisa lama, boleh.
Tapi kok misalnya daripada ndak khusyuk, daripada ndak lama, ya, karena itu berat sekali melakukan sholat khusyuk dan lama itu, sholat secukupnya, yang penting sah. Saya pakai apa ini? Pakai standar yang paling rendah. Paham ya? Jadi kalau sholat sendirian cepet ndak apa-apa, yang penting sholat. Mbak-mbaknya begitu. Kadang-kadang kalau sama gurunya bujuan. Tahu bujuan? Kamu kenapa ndak sholat? Mohon maaf Bu, berhalangan. Oke, dino Senin. Dino Jumat, kamu kok ndak sholat? Masih berhalangan. Oke. Senin mana? Kamu ndak sholat? Masih berhalangan. Oke. 2 minggu lagi, kamu kok ndak sholat lagi? Koniku berhalangan tak mencret koniku. Makanya banyak perempuan yang menghuni neraka itu gara-gara apa? Dia tuh sholat, orang nggak tahu kok. Beda dengan laki, kadang-kadang yo kudungan. Osom nggak saiki, kudungan tapi gak sembahyang. Ono nggak neng kene? Lapo kon melok-melok itu. Aku takon sing wedok kok. Ayo mbak-mbaknya yang pakai kerudung sudah bagus, sudah nutup aurat, tinggal ditambahi bawa ruko, sholat. Kalau memang lagi suci ya sholat. Jangankan kok begitu ada adikku sekalian ya. Waktu puasa itu loh. Waktu puasa dalam budaya pesantren, anak perempuan yang tidak berpuasa itu tidak boleh makan keluar rumah. Lu kan enggak apa-apa wong dia enggak puasa. Ngomong sama ibunya, "Bu, lapo sih aku diseneni? Wong aku lu gak poso. Aku lu halangan. Kenapa tuku bakso gak oleh? Ke warung enggak boleh." Tahu enggak jawaban ibunya? Kalau anak perempuan lagi berhalangan, kemudian tidak puasa dia makan di pinggir jalan, iku podo ambek pengumuman. Paham? Pengumuman, podo ambek ini, iku lho aku halangan, iku lho halangan, iku lho halangan. Sama ndak? Nah makanya kemudian ada adabnya. Perempuan-perempuan yang sedang berhalangan, kalau waktu puasa, ya jangan makan di tengah jalan. Tabrak bis kok ngarai, tabrak motor. Jangan makan di pinggir jalan. Kalau tidak sholat pun jangan tunjukkan. Duduk di belakang. Pak terus mentang-mentang tidak sholat, temennya sholat duha langsung berlari main-main kemana enggak. Itu sama dengan pengumuman. Kenapa sholat begitu penting adik-adikku sekalian? Karena banyak yang diajarkan dari sholat ini. Yang pertama, sholat itu adalah cara mendekatkan diri kepada Tuhan yang paling benar. Tidak ada cara lain. Kalau mau menyembah Allah, menyembah Tuhan yang paling sahih, yang paling benar caranya sholat. Gak usah topo. Nandukur air terjun. Ada toh yang meninggal dari Surabaya kemarin kan? Hujan-hujan, main di air terjun. Akhirnya kemudian kena tanah longsor terus mati. Wis gak usum. Golek guwa. Yo apa caranya cek ketemu Tuhan? Gawe kembang. Gawe mantra-mantra. Sonto lo yo, sonto lo yo, sonto lo yo. Di internet ada itu, di YouTube ada itu. Anak-anak muda yang kepingin kaya, kepingin sukses, tapi menjadi penyembah setan. Masih belum difilmkan. Penyembah setan baru, pengabdi setan baru 2 jilid, belum ada yang ketiga. Tapi intinya ada orang yang kepingin sukses, kepingin bahagia, nyembahnya bukan nyembah Allah, tapi nyembah kepada selain Allah dengan cara-cara selain yang dibenarkan. Cara yang dibenarkan itu apa? Sholat. Makanya belajar ilmu sholat. Belajar ilmunya sholat wajib hukumnya. Tidak peduli anak matematika, anak IPS, anak yang pinter, anak yang bodoh, orang kaya atau miskin. Kalau dia Islam merdeka bernafas, ya, Islam bernafas masih hidup berarti menempel kewajiban sholat ada pada dirinya. Nah. Yang kedua, sholat ngelatih apa? Sholat itu ngelatih disiplin. Nek wayai sholat duhur, jangan melakukan sholat asar. Waktunya sholat asar jangan melakukan sholat maghrib. Ono waktunya dewe-dewe.
Kalau kebiasaan kita kan sholat tepat waktu ya. Sholat duhur tepat waktu asar ya. Sholat asar tepat waktu maghrib. Sholat maghrib tepat waktu isya. Sholat isya tepat waktu subuh. Sembuh pokoknya ngono iku carane pokoknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemampuan sholat awal waktu. Amin. Allah memberikan kemampuan kita sholat berjamaah. Kapan itu yang paling tepat? Waya nom-noman ngene iki lho. Waktu masih muda begini loh. Rajinlah beribadah. Anak muda yang rajin beribadah, hatinya terikat dengan masjid. Maksudnya adalah senang ibadah, senang nang masjid, senang jamaah. Mereka nanti yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Pagi ini panas apa enggak? Padahal mataharinya jauh beribu-ribu kilometer, kita masih terasa panasnya. Dalam berbagai riwayat disebutkan besok di padang mahsyar matahari itu jaraknya satu jengkal. Ya apa cak panasnya ya apa? Ternyata ada yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Anak-anak muda yang hatinya terikat pada masjid, hidupnya diisi dengan ibadah. Soalnya ibadah itu nom-noman begini. Menutup aurat itu waktu tua atau waktu muda? Waktu tua atau waktu muda? Paling afdol itu waktu muda. Karena apa? Masih menarik-menariknya. Nek wis tuwek gak ono sing delok. Wis gak menarik, sudah amnul fitnah. Tapi yang muda-muda ini, ayo tutup auratmu. Sholatlah tepat waktu. Nek iso jamaah lakukan secara berjamaah. Karena sholat itu ngajari disiplin. Yang ketiga, orang sholat itu ngajari dia proporsional Pak. Bisa menempatkan kapan dan di mana dia berada. Ngomong itu boleh apa enggak? Makan itu boleh apa enggak? Minum itu boleh apa enggak? Waktu sholat. Ono wong sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh begitu? Enggak boleh Pak. Artinya apa? Begitu waktunya sholat, semuanya ditinggalkan. Wayahe sholat, kudu sholat, wayahe mangan, lu mangan, wayahe ngombe, wayahe dolen, kudu dolen, harus bermain. Ada yang sini hidupnya habis untuk mengerjakan matematika, fisika, kimia, sampai gak dolen sama sekali. Bahaya apa tidak? Tahu bahayanya? Nek kecilik gak tahu dolen, engko nek gede nek wis tuwek kangen dolen. Telat dolen. Dolen iku cek nom ngene iki dolen. Nek wis tuwek-tuwek aja dolen. Sering terjadi diwolak enom gak gelem dolen, tuwek akhirnya ngisir-ngisirin apa enggak boten? Ngisir-ngisini. Oke? Wayahe dolen. Wayahe sinau, wayahe turu. Begitu ada HP, hah? Siapa yang seneng video callan? Siapa yang seneng video callan? Ayo. Ini yang bikin gak bisa tidur itu begini nih. Hah? Mojok video callan jenenge arek wedok diganti Sueb. Cek gak konangan karo ibuke. Sing wedok yang ngono cek gak konangan karo bapake. Orang kalau tidurnya terganggu nanti di sekolahnya terganggu apa tidak? Terganggu. Sholat ngajari Pak. Lek wayahe sholat hanya 5 menit saja. Gak usah ngomong, gak usah guyon. Kadang-kadang ada di sini bapaknya yang bernama Yahya, ada enggak? Ada enggak? Anak SMP 1 yang bapaknya bernama Yahya. Ada enggak? Iku senengane lok-lokan bapak. Oh Pardi. Oh Pak Ijo. Oh Gunawan. Ono seneng Gunawan. Lah ini ada anak
punya bapak namanya Yahya. Loloan bapak itu loh sembayang sik digowo. Imame maca summa la yamutu fiha wala Yahya. Ngono iku sah salate. Akhirnya koncone muwangkel sing ngelokno Yahya mau jenenge Pardi bapake. Summa la yamutu fiha wala Pardi. Sah salate. Oh, wis gede-gede kok lolokan bapak ae. Anak saya ini termasuk jadi korban. Nama saya Teguh. Ketika upacara bendera menyanyikan lagu wajib. Dari yakinku sak sekolahan Teguh. Cek seneng men lolokan bapak itu. Seru. Seru jadi. Ya wes, bapakmu jenenge sapa? Lu ngerti kabeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Salat ngajari proporsional. Nek wis wayahe salat ya berarti gak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dalam Saya tanya, lek wis wayahe sekolah, boleh ndak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan di sekolahan? Ngerokok oleh taga? Pacaran oleh taga? Lu ono sing ngomong oleh pokoknya gak konangan ngono jare. Ngombe oleh taga? Ngombe oleh tangga? Boleh. Minum minuman keras, miker. Boleh apa tidak? Walaupun diadai plastik kayak sedotan, boleh apa tidak? Sebab bikin nggone sekolah. Kalau keluar masuk sekolahan izin sama guru atau tidak? Izin. Ku sholat ngono ya ngono. Sekolah juga begitu. Proporsional. Nah, adik-adikku sekalian, peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah itu ketemu dengan nabi-nabi. Ketemu dengan senior-senior. Mulai dari Nabi Isa sampai Nabi A. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya adalah Rasulullah ngajari takzim, hormat, sopan santun kepada yang lebih tua. Saya ingatkan, di sekolah ini yang dihormati, kepala sekolah dihormati atau tidak? Guru dihormati atau tidak? Tak lanjutkan, cleaning service dihormati apa tidak? Satpam dihormati atau enggak? Kadang-kadang enggak dihormati, satpam titipi rokok. Bos, titip bos. Engkau dirazia Pak Guru bos. Engkau tak kei 20.000. Boleh apa enggak? Sekalipun cleaning service, satpam, orang jualan di kantin, siapapun yang lebih tua, anak SMP 1 wajib menghormati. Niru siapa? Niru Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu mulai dari Baitul Maqdis, ya, sampai naik ke langit ke-7 ketemu nabi-nabi, itu memperkenalkan diri. Kula Nabi Muhammad, kula Rasulullah Muhammad, memperkenalkan diri. Gak songong. Terus ketemu Nabi Adam, kan gak kenal sampai aku kan. Ketemu Nabi Ibrahim, loh menengai. Iki umat akhir zaman, ini nabi akhir zaman iki. Khairul anbiya wal mursalin, dijendul sampai malaikat. Aja ngono. Lah wong nabi rasul aja punya akhlak, apalagi yang belum nabi dan belum rasul, yang tidak nabi dan tidak roh. Hormati orang tua. Hormati gurumu. Hormati siapapun yang bermanfaat, yang membantu, kamu semua ada di sini. Karena itu adalah akhlak yang diturunkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan saya yang terakhir, adik-adikku sekalian, selain sekolah, punya guru di sekolah, kalian semua harus punya guru agama, punya kiai, punya ulama. Supaya apa? Hidupnya itu lurus. Nek gak ngerti takon. Ya. Kenapa demikian? Karena al-ulama'u warathatul ambiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Dan kita semua yang tidak ketemu dengan nabi berarti ketemunya dengan para ulama.
Apa hebatnya ulama zaman Nabi Muhammad SAW? Rasulullah bersabda begini, ulama ummati kal anbiya'i bani Israel. Ulama pada zamanku, pada umatku itu seperti nabi-nabinya Bani Israel. Suatu ketika Imam Abul Hasan Asy-Syadzili bermimpi di Baitul Maqdis duduklah Rasulullah Muhammad SAW di atas kursi dan di sekelilingnya ada para nabi, ada Nabi Isa dan Nabi Musa. Nabi yang seneng takon, iku jenenge Nabi Musa. Takon ae, iku Nabi Musa. Makanya kalau ada murid banyak bertanya, iku ono bakat jadi penerusnya Nabi Musa. Begitu dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu pernah bersabda bahwa nabi umatmu itu sama seperti nabi-nabinya Bani Israel. Apakah memang demikian? Kata Rasulullah, Imam Ghazali mana Imam Ghazali? Iki jenenge arek apa jenenge bapake iki? Imam Ghazali mana Imam Ghazali? Tahu Imam Ghazali? Imam Ghazali itu ulama besar yang ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Langsung muncul Imam Ghazali, mak pecudut. Kemudian Nabi Musa bertanya, hei siapa namamu? Imam Ghazali menjawab begini, perhatikan. Imam Ghazali jawab lagi, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Katanya Nabi Musa, ditakoni jeneng ngomongno bapake, mbae, desone. Apa iku? Ngoten, dipoyoki ngoten kali Nabi Musa. Krono Imam Ghazali niku ulama, beliau minta izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saya jawab atau tidak? Kata Rasulullah, nek cara Surabayane, jawaben. Kata Imam Ghazali, sama aja ngilokno aku. Sampean takon sapa jenengku tak jawab Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Sampean ditakoni Gusti Allah ya koyok ngono. Kapan? Ketika Allah bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Allah bertanya, "Hei Musa, apa yang ada di tanganmu?" Tapi jawabanmu berlipat ganda. Apa jawabanmu? Qala hiya asoi, ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha, aku bersandar pada tongkat ini. Wa ahusyu biha 'ala ghanami, aku gunakan ini untuk mencari rumput-rumputan sebagai makanan untuk ternakku. Ya, wa ma fiha ma'aribun ukhra, dan masih ada kegunaan yang lain. Katanya Imam Ghazali, "Lho padha wong sampean ditakoni apa ning tanganmu?" Jawabanmu papat. Tongkat, tempat bersandar, tempat mencari makan untuk ternak. Katanya Nabi Musa, "Sodakta ya Rasulullah." Benar Kanjeng Nabi, bahwa ulama pada zamanmu, ulamanya umatmu itu sama seperti Bani Israel, nabinya Bani Israel. Jangan khawatir, harus belajar pada guru yang sungguh-sungguh supaya sholatnya benar, puasanya benar, zakatnya benar. Terakhir yang ingin saya sampaikan, Syekh Junaid Al-Baghdadi ketika masih kecil, Abu Yazid Al-Bustami ketika masih kecil tanya. Dia anak kecil, kemudian baru saja akil balik. Sik tas ngimpi, sik tas keluar air mani. Ngomong nang ibu, bu, aku wis balik, saya sudah menjadi lelaki dewasa. Kata ibunya, kamu sudah pernah ketemu Rasulullah atau belum? Belum. Lelaki dewasa itu harus ketemu Rasulullah. Bagaimana caranya? Perbanyaklah beribadah, perbanyaklah membaca sholawat, perbanyaklah mengerjakan sholat. Karena Abu Yazid muda ini anak yang patuh pada orang tua, sebagai anak yatim karena bapaknya udah meninggal lama, dia beribadah sekuat tenaga. Sampai suatu ketika bermimpi ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ngomong lagi ke ibunya, Bu, alhamdulillah aku sudah ketemu dengan Rasulullah. Kapan kamu ketemu? Saat mimpi. Seorang lelaki dewasa tidak mungkin ketemu Rasulullah dalam keadaan ghaib. Karena apa? Karena dalam sholat dia membaca Assalamu alaika. Kalau bahasa Arab, kalau domirnya itu K itu berarti depan. Kalau tidak ada orangnya itu H atau hu laki-laki. Tapi kalau assalamu alaika itu berarti ada di depan. Nah kalau orang yang sudah besar, orang yang sudah dewasa ketemu dengan Rasulullah mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, berarti dia melihatnya harus dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tertidur. Makin tambah lagi ibadahnya, makin tambah lagi sholatnya, makin tambah lagi sholawatnya, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yaqadhatan. Yaqadhatan itu artinya dalam keadaan terjaga seperti ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rizki yang sama, bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab ini bulan istighfar, mari kita membaca istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Ayo sama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Baik, selanjutnya kita baca Sayyidul Istighfar. Tahu Sayyidul Istighfar? Tahu Sayyidul Istighfar? Yang tahu langsung mengikuti saya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi fa innahu la yaghfirud dzunuba anta wa abu'u bi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba la yaghfirud illa anta. Allahumma barik fi rajaba bana wa balighna ighfir lana. Lagi Allahumma barik lana fi rajaba wa balighna Ramadan
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa ya. Silakan berdoa. Nanti kalau saya sampai pada lafaz aghithuna, apapun yang diinginkan silakan diomongkan. Siap? Ada yang ingin jadi pemain bola, ada yang jadi pemain band, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi dokter, ada yang ingin kuliah, ada yang ingin seterusnya. Silakan disebutkan. Kita berdoa sama-sama, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dosa kita diampuni, seluruh hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan nanalu biha husnar rafiq wa amanat tariq wa faraja min kulli syiddatin wa dik bi hurmatin nabi wa siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adati ma fi ilmillahi alaika wa alika ya sayyidi ya Rasulullah aghithuna. Allahumma ja'alhum waladan sholihan sahihan aliman amilan wafaqalil khairat marzuqan wafaqalil khairat zairan ilal haramain zairan ila haramain baron li walidayhim aghithuna. Allahumma ja'al jami'i asatir fi hadzal madrasah min fitnati hadzal zaman warzuqhum min ath-thamaratil warzuq rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran min ghairi ta'ab wala nasab wala masyaqqah wala dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Aghithuna. Aghithuna sari'an bi'izzatillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ilmunya keren banget ya Raka. Iya, keren banget nih. Terima kasih Ustadz Teguh atas pencerahannya kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Surabaya. Sebelumnya ini masih semangat atau udah pada lemes nih? Kelihatannya lemes semua nih. Untuk yang masih melihat ke belakang, mohon untuk melihat ke depan ya. Enaknya kita tes kefokusan dulu kali ya Mbak. Boleh, boleh, boleh. Soalnya kita lihat nih banyak yang udah kepanasan. Soalnya kita lihat mereka udah ada di pinggir-pinggir lapangan. Iya bener banget nih, ayo ayo tes. Udah tahu kan tes kefokusannya gimana? Nah tes kefokusannya itu yaitu kalau aku bilang tepuk 1 nanti kalian tepuk 1. Kalau tepuk 2 kalian juga tepuk 2. Tapi kalau misal kita bilang gak ada tepuknya, cuma angka saja, kalian gak usah tepuk gitu. Sudah siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, 2. Wah, banyak yang belum fokus nih Mbak Dey. Iya, gimana nih Rak kalau yang belum fokus? Kita tes lagi ya Mbak. Oke, boleh boleh. Tepuk 1,
Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. 2. Loh masih banyak Mbak De. Mereka masih belum fokus. Mungkin karena masih kepanasan ya Mbak. Ya, gimana ya, Rak? Oke ya udah. Cahaya di antara cahaya, Allah membimbing siapa yang dia kehendaki menuju cahaya tersebut. Ya, tidak terasa kita semua sudah berada di penghujung acara peringatan Isra Mi'raj dengan tema Tebarkan Manfaat, Wujudkan Generasi Sekolah Taat Ibadah. Saya Dianda Adaira Indraswari dan Saya Raka Zaki Trinaldi pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.